Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. An'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Wallazi farrada sholata waz zakata wa hajji wasiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya terhormat Bapak Camat Kecamatan Rogan Patboto, yang kami hormati Datuk Ketua LKA, seterusnya yang kami hormati Bapak-bapak para imam masjid, para khatib Bilal yang bergabung dalam kegiatan GSSB Zona 1 Kecamatan Rogan Patboto, yang kami hormati adinda kami Arsil yang juga hadir bersama kita, seterusnya yang kami hormati bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kaum muslimin dan muslimat hamba Allah yang berbahagia. Pertama-tama dan yang paling utama, mari sama-sama kita mengucapkan rasa puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala rahmat, nikmat, taufik dan hidayahnya, sehingga kita bisa hadir pada subuh yang penuh barokah ini. Selanjutnya salawat berangkaikan salam mari sama-sama kita sampaikan kepada arwah junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah, assalamu alayka ya Habibullah. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pasca Ramadan ini kita kembali bisa melaksanakan kegiatan sholat subuh berjamaah. Maka kita bersyukur kepada Allah, kita semua diberikan sehat oleh Allah. Karena kata Nabi, ada dua nikmat yang selalu dilalaikan manusia dalam hidup ini. Ni'matani ma'budun bihima katsiru minan nas, as-sihhatu wal faragh. Ada dua nikmat yang selalu dilalaikan manusia dalam hidup ini. Yang pertama as-sihhatu, sehat. Ibu-ibu sehat, bapak-bapak sehat, keluarganya alhamdulillah, kantongnya itulah agak sehat ini. Sudah layu, memang agak kurang sehat kantong. Nah aku pakai kurang itu berarti nggak slokenya. Kui pun tengok pak kalau di rumah kaya tinggal slokenya, tengok PY, bisa diambil tinggal slokenya. Kui itu tujuh tinggal slokenya. Bapak ibu sekalian yang berbahagia nih, nikmat yang kita syukuri, kita masih sehat. Yang kedua wal panguru, yaitu sempat. Alhamdulillah subuh ini kita sempat. Walaupun kalau kita tengok Bapak Ibu sekalian subuh ini nampaknya pada sekoci awakku Bapak Ibu sekalian, ya. Karena kita harap maklum saja Bapak Ibu, karena dalam suasana Lebaran mungkin lain mungkin sedang poin jalan ya, poin Sumbar, poin Kota kemana-mana lah. Maklumlah, kita harap maklum saja Bapak Ibu sekalian,
Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini yang harus kita syukuri Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Kemudian ibadah puasa Ramadan sudah kita tinggalkan. Mau tidak mau, suka atau tidak suka, Ramadan sudah meninggalkan kita Bapak Ibu sekalian. Ya, dan kita tidak akan pernah bertemu lagi buat selama-lamanya dengan Ramadan 1445 Hijrah. Kita tidak akan bertemu lagi Bapak Ibu sekalian. Tetapi nilai-nilai Ramadan itu masih terpatri di dalam hati sanubari kita. Makanya judul kuliah subuh kita pada subuh ini Bapak Ibu sekalian, saya angkat sebuah judul, yaitu mempertahankan nilai-nilai Ramadan dalam hidup dan kehidupan. Aku judul ini Pak, mempertahankan nilai-nilai Ramadan dalam hidup dan kehidupan. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185 Allah menjelaskan, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Walitukmilul iddata, dan hendaklah kalian sempurnakan ibadah puasa kalian. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha, dan hendaklah kalian banyak mengucapkan takbir membesarkan agama Allah. Itu sudah kita lakukan Bapak Ibu sekalian. Pas pada hari yang ke-29 kemarin, ketika selesai kita berbuka, kemudian kita bersolat maghrib berjamaah, sehabis sholat maghrib Bapak Ibu sekalian, kita pun mengumandangkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini Bapak Ibu sekalian, kita bertakbir membesarkan Allah Subhanahu wa taala sebagai rasa syukur kita, karena sebulan kita telah berjuang melawan hawa nafsu. Maka kita walitukabbirullaha ala ma hadakum, dan kita membesarkan agama Allah, membesarkan nama Allah di mana-mana Bapak Ibu sekalian. Bergemuruhlah suara takbir di seluruh penjuru dunia ini dengan petunjuk Allah. Dan di penghujung ayatnya Allah katakan, wala'allakum tashkurun, semoga kalian menjadi orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Jadi Ramadan itu Bapak Ibu sekalian sudah berlalu, tetapi nilai-nilai Ramadan itu masih terpatri dalam hati kita. Lalu apa nilai Ramadan yang mesti kita pertahankan Bapak Ibu sekalian? Nah, inilah yang ingin kita sampaikan pada subuh ini Bapak Ibu sekalian. Maka Ramadan telah berlalu, kemudian ada dua harapan kita Pak dengan Ramadan ini. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita berdoa kepada Allah. Walaupun Ramadan sudah meninggalkan kita, doa kita yang pertama adalah, ya Allah, terimalah amal ibadah puasa yang telah kami lakukan sebulan ini ya Allah. Itulah doa Bapak, supaya Allah Ta'ala menerima amal ibadah puasa kita sebulan ini. Itu yang pertama. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, doa kita apa? Ya Allah, Ramadan 1445 Hijrah telah kembali dan tidak akan pernah kembali untuk selama-lamanya. Tapi kami berdoa ya Allah, sampaikan umur kami pada Ramadan yang akan datang. Wa ballighna Ramadan, sampaikan umur kami ya Allah pada bulan Ramadan. Itu doa Bapak Ibu sekalian. Yang pertama ya Allah, terima amal
awak pun tergantung tua atau muda, itu tergantung sakit atau sehat. Pada malam ke-6 Ramadan kemarin, Pak, saya berdakwahlah di sebuah masjid di sekitar kota Pasir Gaya. Waktu itu Bapak Ibu, ada dia memang anak murid saya lah. Waktu di MI dulu saya yang ngajarnya, tahun 90. Lalu Bapak Ibu sekalian, dia bertemu dengan saya, kemudian sehat Pak Ustaz, alhamdulillah sehat. Saya bilang, baru 32 umurnya Pak. Setiap malam dia memang aktif sholat tarawih. Pas malam ke-6 itu Pak, ketika berjumpa dengan saya, habis sembahyang tarawih, poinnya keluar, dia memang termasuk orang kaya Pak. Orang kaya yang begitu melejitlah kekayaannya Pak, menjual alat onderdil Honda. Punya anak buah Pak, punya rumah, memang termasuk orang kaya dia. Lalu Bapak sekalian, selesai sholat tarawih, boleh berjalan keluar mencari-cari makanan. Hanya sebagai penyebabnya saja nih Pak, di topi Sungai Batambogo itu kan banyak orang jual durian. Dari makan durian tuh ontak banyak terus wajib tentu no. Sudah makan duriannya pulang ke rumah, sampai ke rumah langsung Pak, bocah pembuluh darah, dilarikan ke Bukit Tinggi. Pas sampai Bukit Tinggi meninggal dunia. Malah di subuh itu juga dibawa ke pasir. Itulah ini Bapak Ibu. Berarti kan nggak bisa dipertemukan Allah dengan Ramadan yang akan datang. Lain perlu tetangga lo ke rumahku Pak. Itulah memang ketika tahu kesapi. One jantung langsung cincin itu Pak. Sebuah cincin jantung itu 70 juta sebuah. Kalau itu pakai dulu itu pakai jantung. Ini Bapak Ustaz, pas tetangga ke rumah, malam hari pertama takbir itu malam ke-7 punya Pak. Semua dengan aku, sebayu dengan aku, mulai dari SD sampai SMP kami 9 tahun sama sekolah itu kan ditunjuk sebagai ketua kelas. Badan kurang tinggi Bapak itu meninggal dunia. Kan ini bertemukan Allah dengan Ramadan yang akan datang. Amat punya itulah doa Bapak sekalian. Maka Bapak sekalian, hidup ini bahkan lagu itu seperti lampu dinding. Bu, Leo nak mendengar lagu benar. Lagu lama atau lagu baru? Lagu baru. Kalau nak boleh. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, dia akan pasti padam sendiri. Itulah itu Allah. Tak ada ubahnya seperti lampu dinding. Apabila minyaknya telah habis, maka dia pasti akan padam sendiri. Inilah Bapak Ibu sekalian. Makanya kita bersyukur subuh ini Bapak Ibu sekalian kita sehat walafiat, dan doa ini mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pertama ya Allah, terimalah amal ibadah puasa kami tahun ini. Yang kedua ya Allah, sampaikan hidup kami dengan Ramadan yang akan datang. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, inilah harapan kita Bapak Ibu sekalian. Kemudian Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, maka di akhir-akhir Ramadan kemarin Bapak Ibu sekalian, kita selalu mengingat-ingat apa yang telah kita lakukan di dalam Ramadan. Jadi nilai Ramadan yang perlu kita pertahankan itu, yang pertama semangat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Itu Pak. Di dalam bulan Ramadan yang lalu kita selalu berjamaah ke masjid 5 waktu ke masjid awal Pak. Kalau ini beliau tengok Pak, sholat zuhur berjamaah di masjid, tengoklah. Sholat asar, tengoklah. Sholat maghrib, orang masih suasana lebaran Pak. Itulah Bapak sekalian. Jadi nilai Ramadan yang mesti kita pertahankan, pertama semangat
sholat berjamaah ke masjid. Yang kedua, semangat membaca Al-Quran. Di dalam Ramadan Bapak sekalian kita selalu membaca Al-Quran. Habis Ramadan Al-Quran disimpan dalam lemari. Bila baru kita tengok Al-Quran puasa tahun depan baru mau balik. Itu kebanyakannya Pak. Kalau kami di Pasir, mantap kalau di Rokan tu kan. Kalau di Rokan tu alhamdulillah Bapak sekalian mantap Pak. Ya. Lain suatu malam dibuat malam khatam Quran. Kalau di kami di Pasir itu Pak sampai ini nak pakai otom-otom dah. Iyo padahal dia pakai kue tu. Kalau di Rampang Hilir lain dia pakai kue deh. Seminggu sudah hari itu sampai ada halal dan jadi diundang tak. Awak hantar Quran malam itu. Masing-masing mau kue ini ya. Itu Bapak Ibu sekalian berbahagia. Itulah hebatnya pada wali rokan itu Pak. Masing-masing malam 27, 28, 29 masing-masing masjid yang lain rokan itu hantar Quran. Nah Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, semangat membaca Al-Quran perlu kita pertahankan. Ini nilai-nilai Ramadan Bapak Ibu sekalian. Ini didikan Ramadan yang perlu kita pertahankan. Kemudian semangat berinfak dan bersedekah. Di dalam Ramadan itu setiap malam awak infak, setiap malam awak bersedekah. Isinya kan memang 10.000 semalam, 10.000 semalam. Sebulan itu dikurangi 1.000. Berinfak, semangat berinfak. Apalagi kata Pak Imam tadi itu banyak yang akan dibangun masjid Al-Mukarramah itu. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un alim. Adapun perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah seperti orang yang menanam sebiji padi yang tumbuh menjadi 7 tangkai, tiap tangkai tumbuh 100 biji, 700 kali lipat ganda. Allah berikan balasan kepadanya. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Begitulah Allah membalas kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi semangat berinfak ini perlu kita pertahankan Bapak Ibu sekalian di luar Ramadan. Inilah nilai Ramadan yang mesti kita pertahankan dalam hidup dan kehidupan kita. Kemudian Bapak Ibu sekalian semangat menjalin silaturahmi. Itu Pak. Semangat awak biasanya Pak di bulan Ramadan tadi setelah kita sholat zuhur umpamanya kita bercerita-cerita dengan kawan-kawan sampai balik-balik dalam masjid sebelum pulang ke rumah. Itu semangat silaturahmi. Luar biasa semangat silaturahmi kita itu Bapak Ibu sekalian. Nah nilai inilah yang mesti kita pertahankan. Dan ini Bapak Ibu sekalian sangat menentukan amal ibadah puasa kita diterima atau tidak oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Ayolah Bapak Ibu sekalian. Bersihkan hati dan jiwa kita. Apa kata Pak Camat tadi? Dengan Idul Fitri ini Bapak Ibu sekalian bersihkan hati kita. Allah sebut dalam Al-Quran Pak, wa aflaha man zakkaha wa khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntunglah orang-orang yang membersihkan hati dan jiwanya. Wa khaba man dassaha. Dan sangat celakalah orang yang mengotori hati dan jiwanya. Ayolah Pak. Idul Fitri artinya kembali kepada kesucian. Idul itu artinya kebesaran. Fitri kesucian, kebesaran dan kesucian. Jadi hakikat Idul Fitri itu Bapak Ibu sekalian. Apa Bapak Ibu sekalian? Laisa iman labisal jadid wala liman aqalal qadim walakinnal iman tazid. Bukan hari raya itu memakai baju yang baru-baru. Bukan pula hari raya itu memakan makanan yang enak-enak. Walakinnal iman tazid. Akan tetapi
tetapi hari raya itu adalah iman yang tazid, bertambahnya keimanan kita kepada Allah. Maka namanya bulan Syawal. Syawal artinya peningkatan. Kalau itu bisa meningkatkan, paling tidak bisa mempertahankan nilai-nilai Ramadan dalam hidup dan kehidupan kita. Ini yang sangat penting itu Bapak Ibu sekalian, termasuk menjaga hubungan silaturahmi. Makanya di mana-mana sekarang orang membuat Bapak Ibu sekalian acara halal bihalal. Itu kalau di pasir, di nama hilir, nama samu, itu setiap induk suku, itu setiap datu adat itu Pak. Kalau di pasir ada tujuh suku Pak. Kalau Melayu itu suku, tambah suku bangsawan, suku raju-raju, tambah puluh Bapak Ibu sekalian Nabi Tuhuta, suku Ramniya. 9 di situ Pak. Masa suku acara halal bihalal, tujuannya apa? Untuk saling maaf dan memaafkan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, antara anak dengan orang tuanya saling maaf dan memaafkan. Yang kedua antara istri dengan suami. Allah belah itu istri ibu belaki benar. Kalau itu Allah selesai ya boleh di pada puasa malam. Kalau lebah punya ibu itu istri belaki jadi. Itu kalau bisa sebelum perangkit semayang Idul Fitri itu datangi lalu suami yang mami itu istri itu maaf banyak kesalahan itu apa, kadang-kadang apa nak buatkan kopi itu berolak mantu bang, kami istri itu maaf pun situ bang. Itu ibu sekalian. Tak lagi aku betul nak itu istri itu maaf aku dia banyak minum jodoh, panen 1 juta, bagi dia 900, minum 100, aku nak minum kopi. Aku perlu Bapak sekali. Enak, potong 100 lah. Berapa panennya? 900, padahal 1 juta dan 100. Aku salah sesuai loh, minum 100, aku nak minum begitu. Jujur, tuan ini bagaimana? Ini kalau tapi bapak-bapak siku atau tempat lain, kalau siku alhamdulillah beda-beda tipis dia. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, minta izin. Yang ketiga, itu yang penting Pak. Seorang muslim dengan muslim lainnya saling maaf dan memaafkan. Ini udah Bapak Ibu sekalian. Dalam silaturahmi kok, 2 yang harus kita ingat dan 2 yang harus kita lupakan. Mana yang harus awal ingat itu Bapak Ibu sekalian? Ingatlah kesalahan kalian kepada orang lain. Ini apa? Kesalahan apa? Yang kedua, ingatlah kebaikan orang lain kepada kita. Itu Pak yang harus awal ingat. Supaya hebat, supaya elok silaturahmi kita. 2 yang harus kita ingat. Pertama, ingatlah kesalahan orang lain kepada kita. Yang kedua, ingatlah kebaikan orang lain kepada kita. Kemudian 2 yang harus kita lupakan. Lupakan kesalahan orang lain kepada kita dan lupakan kebaikan kita kepada orang lain. Itu yang harus lupakan Pak. 2 yang harus awal ingin, 2 yang harus awal lupakan untuk menjaga silaturahmi ini supaya silaturahmi kita itu bagus. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ketika kita bertakbir pada malam hari raya sampai menjelang kita melaksanakan sholat Idul Fitri, kan itu Pak. Jadi takbiran itu sampai menjelang sholat Idul Fitri. Selesai sholat Idul Fitri mulai takbir lepas dulu. Bukan banyak orang yang tahu Pak. Sudah semayang kamu takbir kembali. Asal aku Pak menunggu nak naik kata mimbar lagi. Pakai takbir bagi dulu. La ilaha illallah. Tuhan yang pulang. Itu baru macam khutbah Jumat. Tapi duk sok Pak masuk mana tu? Kan ini Bapak Ibu sekalian, yang lain takbir itu sholat Idul Adha. Itu yo hari tasbih itu apa takbir? Idul Fitri itu lain. Khotib naik mimbar. Khotib ke mana yang pakai takbir lagi? Ya, khutbah pertama 9. Khutbah kedua 7, beda dengan imam. Kalau imam takbir rakaat pertama 7, rakaat kedua 5. Itu
Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ini ketika kita bertakbir malam hari raya Idul Fitri itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Munuki anu lah setan rumah. Munuki anu menangis sudah dijadinya. Awak kalah, manusia menang. Mereka merayakan kemenangannya dengan melaksanakan bertakbir malam ini. Mereka menang. Katu bos setan tadi, oh lu wak kalah leh. Jangan copet mengaku kalah, oh lu wak kalah leh. Oh lu wak kalah. Lain tipu siasat yang akan mengalahkan manusia yang berhari raya pada hari ini. Katu induk setan. Apa itu bos? Yang pertama, lalaikan manusia dengan makanan. Sehilu-hilukan makan orang tu malih sumayang. Iyo pak. Itulah. No, ada losi banyak makan kuih kita dah. No, tak sumayang dah. Yang semayang ya. Bekulah nak. Ada losi banyak rumah ko banyak orang domong sudah ada ibu. Tu pak surah rumah domong. Usuntik saya buat kamar elok. Kalau duduk malam tadi kalau itu mau. Ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Aku walaupun lagi mulut ibu mau bapak nalai boleh domong. Sekali domong suka kelar soal. Iyo pak. Kalau ustaz lain kalau kelar Ramadan bang. Tolong gantikan aku di grup NDI karena aku dalam kena sakit. Pada wudu kalau ternyata sampai puluh baru umuan. Aku lagi 50 ibu pakai sakit pak. Memang kalau stamina Ustaz Rizal ini pohon aja ramah. Jauh-jauh Pak, sering potong motif aku di Masjid Al-Fajar Kabul buat Jumat nanti. Jadwal aku di situ. Aku subuh pula di situ. Insyaallah sore aku pulang belum. Main Honda ini Pak Nyo. Mulai motor Honda PD mudah-mudahan meledak konten awak di Subang insyaallah. Pokoknya di lingkungan Pak konten aku. Insyaallah. Macam pun Molino Kuala. Itu dia, dia menolong aku siapa je lain. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, itu Pak, yang pertama. Ya, tanamkan kepada manusia itu supaya orang menyilukan makan, sing malih untuk sholat. Itu siasat setan. Yang kedua, tanamkan kepada manusia itu supaya manusia itu mabuk-mabuk, minuman-minuman keras. Itu Pak. Anak membawa boyari rayu ini kemudian kena kemari Honda mabuk-mabuk Bapak sekalian. Itu siasat setan. Habislah amal ibadah puasa sebulan ini Bapak sekalian. Bahkan sampai patah orang adat kemarau setahun dihapuskan oleh hujan sedoro, hujan suari. Habis amal ibadah puasa selama itu siasat setan yang kedua. Siasat setan yang ketiga Bapak sekalian, tanamkan kepada manusia supaya orang itu hiburan malam hari. Joget-joget, aku sebentar lagi keyboard kan banyak tu Pak. Dia punya pun 2 hari malam kan mau keyboard sebentar. Ada joget kan nyumbang tu udah suah tu nyumbang. Kalau dia pukul itu Pak melain dari aku lah dia pasti ada si kuami satu ibu Pak. 5.000 habis dia 1.000. Sengaja pula ketukar kan 2 kali minggu malam. Udah nyumbang dia. Dua jalan tu. Itu Bapak sekalian. Boleh keyboardnya tapi jangan sampai jam 2 boleh. Kau sampai jam 4 subuh. Sampai jam 4 subuh Pak. Itulah. Sampai jam 2 boleh lupa kaya apa sobat lain. Ala pulang atau nang buku biaya haji ke ada lain bansan tu ada lain. Lain dulu kan atau nang lain mutahat tu situ nang sotu dulu jo. Tidak awak buat coba dapat tengok di YouTube. Nah, atau Tuhan itu nama aku ini aku joget dengan artis. La ilaha illallah. Aku siasat setan. Siasat setan untuk menjerumuskan kita Bapak Ibu sekalian di hari raya Idul Fitri. Aku tipu siasatnya Pak. Mudah-mudahan jangan sampai awak terjerumus dengan siasat setan ini. Pertama, tanamkan kepada manusia supaya manusia tadi lalai dengan makanan. Yang kedua, tanamkan
kepada manusia supaya mereka lalai dengan minuman yang memabukkan, dan yang ketiga lalaikan manusia dengan hiburan-hiburan. Hai Bapak-Bapak sekalian. Maka Bapak-Bapak sekalian, tadi saya kutip apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, itu benar sekali Pak. Ya, benar sekali. Oleh sebab itu kita pertahankanlah Bapak Ibu sekalian GSSBko. Yakin dan percayalah Bapak-Bapak sekalian, dengan kita melaksanakan GSSB ini Bapak-Bapak sekalian, rezeki kita itu dimudahkan oleh Allah. Kampung halaman awakku dijauhkan Allah dari bala bencana. Jadi ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi walaupun banyaklah pengurus masjid Pak, bukan disini motivasi ngolu yo Pak. Ya Ustaz kami tolong ini tuan rumah dulu. Abi dulu juta tu snack yo. Masing-masing milah pun kami lu sanggup leh. Kalau tu Ustaz nilainya abi yo Bapak Ibu sekalian 3 juta ya nah. Ini Bapak Ibu sekalian dikolukan. Aku leh tu awak sikit paling-paling 7 masjidnya kan. Kalau di pasir itu 30 masjid Pak. 30 masjid. Kalau di Jumat itu ada 50 masjid yang bergabung dengan SSB. Nah ini Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi ini kata Pak Camat tadi, mari kita istiqomah mempertahankan di SSB itu, karena memang janji Allah dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 itu apa yang disampaikan oleh Pak Camat tadi, walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh walakin kazzabu fa awasnahum bima kanu yakzibun. Jikalau suatu penduduk negeri itu mereka beriman, mereka bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh, maka Allah turunkan keberkatan dari langit dan dari bumi. Dari langit Allah turunkan hujan, dari bumi Allah tumbuhkan tumbuh-tumbuhan, sehingga Bapak-Bapak sekalian pohon sawit awak, buah lobek, dengan diturunkan hujan tadi Bapak-Bapak sekalian, betul ini kuku dong. Pak kuku nak lobek sawit hidup ke kuku bertahun-tahun. Terus sawit Ustaz, kuku Pak mau sejak tanam mutan pakai yun. Kuku nak banyak hasilnya. Inilah Bapak-Bapak sekalian, itu janji Allah. La fatahna alaihim, Allah turunkan keberkatan minas samai wal ardh, langit dan dari bumi. Walakin kasabu, akan tetapi jikalau manusia itu mendustakan ayat-ayat kami, nak melaksanakan SSB jauh daripada apa yang diperintahkan oleh Allah, fa awasnahum bima kanu yaksibun, maka Allah timpakan kepada mereka azab disebabkan karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Jadi yakin dan percayalah kita Bapak Ibu sekalian, dengan kita istiqomah dengan GSSB karena memang Pak awal alhamdulillah masih istiqomah Pak. Kalau di tombe-tombe naik ini kok malah banyak lah GSSB ku ide-ide kodak hidup dengan mati tak mau. Banyak Pak, ya banyak. Seperti Bapak-Bapak sekalian kemarin di SKPA B7 tuh di daerah Kota Tengah naon ala berhenti SSB ya di apa di desa apa kok suatu desa Bapak sekalian masih panah apa jangan pakai SSB lah Pak dong beliau nak tuan rumah dulu mesti kami sana dulu kan ini Bapak sekalian tahan lagi akhirnya berhentilah Bapak sekalian makanya awak dirokan kong mari Bapak pertahankan Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, tetap kita istiqomah. Sekali pulang terhasil ko 50, sudah pulang aku zikum aku pulo. Kan itu Pak, bukan diganti. Itu kami pulang dulu di Ustaz Chandra pulo dengan Ustaz Mardi kurang pulo maju Pak. Maju pulo kipir kok. Ini Bapak sekalian. Ini kipir pulo dia maju sekali yo. Bisa bertahan dan yang menanti hidupan gol lo. Menyerang pulo yo penonnya. Itu Bapak sekalian. Kami kan kumpul Pak kalau di komandan tadi di dekat rumah Ustaz Chandra kumpul bersilaturahmi makan kue atau ngayo kita dua malam tadi dengan dari Pak Ugigo. Ini Bapak sekalian, ini Bapak sekalian sekali hasilnya kalau di musik musik itu awak kan itu
Bapak Ibu sekalian kalau lamu ceramah begono tamu Pak Imam diri nanya uke. Jadi sehingga kok sore potong tahan Pak. Kok mau nih itu bagian bertemu itu baru pulang betul. Balik pulang dong. Ya, kalau mau sebut itu Pak nanti ka bawa mana? Ya, Bapak dia lagi. Barangkali demikian Bapak Ibu mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian. Sebelum saya tutup, izinkan saya menyampaikan sebuah pantun Bapak Ibu sekalian. Ikan cepat, ikan gabus, ikan mujair dan tangkurulang. Lebih cepat, lebih bagus. Kalaulah cair, aku pun pulang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.